Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Sebelumnya, Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Tanpa basa-basi dan berlama-lama lagi, yuk selanjutnya langsung saja kita dengarkan kembali alur cerita kisah Lin Yun dari Donghua Ancient Supremacy. Oh ya, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan notifikasi video terbarunya. 1891 tak tahu malu. Sepotong sampah berhasil bangkit setelah 1 tahun. Sebuah suara yang jelas bergema saat seorang pemuda dengan sosok yang kuat melangkah maju. Dia berjalan ke pilar batu dan membantu Chen Jun dari tanah. Meskipun dia tidak mengedarkan asal-usul naganya, semua orang bisa merasakan bahwa tekanan luar biasa yang datang darinya seperti gunung berapi. Kakak senior Zhang, kamu sudah kembali. Chen Jun bersukacita ketika dia melihat orang ini. Kakak senior Zhang. Bahkan Luo Cheng yang tertekan pun berlari dengan gembira. Di sisi lain, orang-orang dari puncak Zilei panik, dengan wajah mereka menjadi pucat. Chen Feng bergumam, mengapa orang gila ini kembali? Sementara semua orang terkejut, lebih banyak orang berjalan ke arah Zhang Yue, dan suasananya menjadi hidup. Kakak senior Zhang sudah kembali. Akhirnya, seseorang yang bisa memberi pelajaran pada Ye Qingtian. Dia sudah membuatku kesal. Zhang Yue bukan hanya seorang murid suci tetapi juga murid suci. Ini berarti bahwa gurunya adalah seorang tokoh penting dalam sekte Dao Surgawi. Zhang Yue adalah seorang yang kuat sebelum menjadi murid suci dan termasuk dalam 10 besar di antara murid-murid suci di Istana Dao Yang. Dia masih muda, dan namanya ada di peringkat Raja Kehancuran Timur. Yang paling penting, dia berseteru dengan Ye Qingtian. Ketika Ye Qingtian diusir dari sekte setahun yang lalu, Zhang Yue mengajari Ye Qingtian pelajaran di luar sekte Dao Surgawi, hampir melumpuhkan yang terakhir. Dikabarkan bahwa denyut nadi naga Ye Qingtian hampir terputus, dan dia meninggalkan sekte Dao Surgawi dengan merangkak. Zhang Yue. Lin Yun mengangkat kepalanya saat mendengar nama ini. Dia telah mendengar nama ini beberapa kali di dalam sekte Dao Surgawi dan akhirnya melihat orang yang dimaksud sekarang. Kakak senior, ayo pergi, kata Chen Feng dengan kepala menunduk. Lin Yun sedang menatap Zhang Yue. Yang terakhir ini cukup baik untuk mencapai tahap nirwana di usianya, tapi dia tidak terlalu yakin seberapa jauh Zhang Yue telah mencapai tahap nirwana. Dia seharusnya lebih rendah dari transformasi ketiga tahap nirwana, yang sudah menakutkan. Pergi begitu cepat. Kamu tidak berencana untuk menyapaku. Zhang Yue berkata dengan senyum ceria. Kami menyapa kakak senior Zhang. Chen Feng menangkupkan kedua tangannya. Sekarang giliranmu, Ye Qingtian. Apakah Anda ingat apa yang Anda katakan setahun yang lalu? Saya tidak keberatan mengingatkan Anda, jika Anda lupa. Aku ingat kamu bilang kamu akan berteriak seperti anjing dan bersujud setiap kali kamu melihatku di masa depan. Zhang Yue tersenyum. Dia sombong dan tidak berniat memberi Ye Qingtian wajah apapun. Kata-katanya secara alami menyebabkan kegemparan, dan mereka semua berbalik untuk melihat Ye Qingtian dengan tatapan lucu. Mereka ingin melihat bagaimana Ye Qingtian akan menyelesaikan masalah ini hari ini. Kakak senior Zhang, orang itu menggoda Bai Suying di Nether Orchid Courtyard saat kamu tidak ada, kata Luo Cheng. Saya sudah mendengar tentang itu, dan itulah mengapa saya di sini. Tampaknya Ye Qingtian memiliki ingatan yang buruk, kata Zhang Yue dengan dingin. Saat dia berbicara, dia melangkah maju, langsung membuat semua murid di sekitarnya bersemangat karena Zhang Yue secara pribadi akan bergerak. Lin Yun telah membuktikan kekuatannya, tetapi tidak ada yang optimis tentang dia menghadapi Zhang Yue. Bagaimanapun, Zhang Yue adalah murid orang suci, yang berarti dia bisa berkultivasi di pagoda roda surgawi. Inilah sebabnya mengapa dia bisa mencapai tahap nirwana di usia muda. Zhang Yue juga tidak lemah dalam niat bela dirinya. Selain itu, Zhang Yue bahkan memiliki fisik Flame Spirit surgawi, dan dia bisa dianggap sebagai seorang jenius yang mengerikan di dalam kehancuran timur. Semua orang dari puncak Zilei ketakutan dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tapi Lin Yun melirik Zhang Yue dan menjawab, memang benar aku tidak memiliki ingatan yang baik, dan aku sudah lupa apa yang terjadi setahun yang lalu. Tapi kamu pikir kamu siapa? Pergilah, atau aku tidak keberatan mempermalukanmu di depan kakak senior Bai. Kata-kata Lin Yun langsung menimbulkan keributan, dan semua orang memandang Lin Yun seolah-olah mereka sedang melihat orang gila. Astaga, apa yang baru saja ku dengar? Ye Qingtian meminta Zhang Yue untuk pergi. Apakah dia pikir dia tak terkalahkan setelah mendapatkan 3 tegakan api suci naga biru? Kakak senior Zhang berada di tahap nirwana dan murid orang suci. Kata-kata Lin Yun secara alami menyebabkan kegemparan, membuat semua murid Istana Dao yang tercengang.
Kakak senior Zhang, Anda tidak perlu mengotori tangan Anda pada orang seperti dia. Aku akan memberinya pelajaran atas namamu. Seorang murid suci dari Istana Daoyang menonjol. Namanya Zhang Yi. Dia telah lama menjadi murid suci 3 tahun yang lalu, dan kultivasinya berada di puncak saluran ketujuh dari tahap kematian yang mendalam. Dia mungkin tidak sebanding dengan murid orang suci, tapi dia cukup kuat di antara para murid orang suci. Fakta bahwa dia berada di puncak tahap kematian mendalam saja sudah cukup mengejutkan. Saat dia melangkah maju, tangannya menjelma menjadi cakar, dan seekor burung yang ganas muncul di belakangnya. Ini adalah Azuri Bird, seekor binatang suci. Cakar perobek langit burung Azuri Bird. Ini adalah teknik bela diri roh hantu dari Istana Daoyang, yang berasal dari binatang purba, Azuri Bird. Ada desas-desus bahwa Istana Daoyang memiliki lukisan burung azur. Jadi berlatih cakar merobek langit burung Azuri Bird dengan mengamati lukisan burung Azuri Bird akan membawa kekuatan teknik ini ke tingkat yang lebih tinggi. Ketika Azuri Bird melebarkan sayapnya, retakan-retakan halus muncul di udara di sekitarnya. Ini adalah teknik bela diri yang dahsyat. Seseorang akan tercabik-cabik jika tidak berhati-hati. Teknik ini adalah kutukan bagi semua kultivator pemurnian tubuh, dan juga efektif melawan ilmu pedang. Selama Zhang Yi bisa memahami niat Azuri Bird, dia tidak akan takut melawan niat pedang. Bahkan niat pedang yang tajam akan tercabik-cabik sebelum teknik bela diri ini. Zhang Yi bermaksud menggunakan teknik bela diri dan keunggulan kultivasinya untuk menekan Ye Qingtian. Bahkan jika Ye Qingtian bisa memblokir serangannya, dia bisa dengan cepat menindaklanjuti dan bertujuan untuk menekannya. Dia tidak percaya Ye Qingtian bisa menghancurkan cakarnya dengan satu serangan. Terlihat sangat menakutkan, tapi sayang sekali kamu tidak memiliki niat Azuri Bird. Itu cukup untuk menghadapi yang lemah, tapi itu hanya lelucon di hadapan seorang ahli sejati. Lin Yun dengan tenang berkomentar dan mengulurkan tangannya. Ketika dua sinar pedang ditembakkan dari ujung jarinya, mata Azuri Bird di belakang Zhang Yi langsung dibutakan, membuat Azuri Bird berteriak kesakitan. Berlutut dan tunduk padaku. Lin Yun mengulurkan tangan dan mengeksekusi pegangan naga biru. Aura naga biru yang perkasa menyebar saat pusaran badai petir muncul di telapak tangannya. Sebelum ada yang bisa melihat lebih dekat, Lin Yun melambaikan tangannya ke bawah, dan Azuri Bird jatuh ke tanah di bawah aura naga. Zhang Yi merasa ngeri karena dia tidak bisa lagi mengendalikan cakar perobek langit biru Bird, dan tercekik di bawah tekanan yang sangat besar. Dia jelas memiliki kultivasi yang lebih tinggi dari Lin Yun, tetapi Lin Yun dengan mudah menekannya. Ketika dia mencoba melawan, Lin Yun melonggarkan cengkeramannya dan membuat Zhang Yi memuntahkan seteguk darah sebelum dia terlempar. Ini seperti Lin Yun menekan kepalanya, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Tapi ketika Lin Yun tiba-tiba melepaskannya, dia secara alami terlempar dengan kekuatannya. Ketika dia bangkit kembali, fenomena Azuri Bird telah hancur, dan wajahnya menjadi pucat. Sekelilingnya segera terdiam saat semua orang menarik napas dalam-dalam sambil menatap Ye Qingtian. Kultivasi Zhang Yi jauh lebih tinggi daripada Ye Qingtian, tetapi Ye Qingtian dengan mudah mempermainkan Zhang Yi seperti orang dewasa yang bermain-main dengan anak-anak. Ini terlalu menakutkan, dan ini jauh melampaui imajinasi mereka. Ye Qingtian. Ketika semua orang terkejut, Zhang Yi berlari dan tidak lagi menekan kultivasinya. Tekanan yang dia berikan sangat menakutkan. Bagaimanapun, dia 4 saluran lebih tinggi dari kultivasi Lin Yun. Melihat Zhang Yi menerjang maju, Lin Yun menarik napas dalam-dalam dan mengedarkan sutra pedang langit ilahi. Saat kelopak hitam terbang keluar dari tubuhnya, mereka membentuk bunga hitam yang dengan cepat mengembang. Pada saat Zhang Yi mendekat, dia telah mengedarkan tahap ke-8 dari sutra pedang langit ilahi sampai batasnya. Bunga itu memiliki 72 kelopak, dan energi bawah sadar Lin Yun dengan mudah merusak asal naga di sekitar Zhang Yi. Tapi bukan itu saja. Lin Yun kemudian memanggil kuali pemusnah dunia naga Phoenix dari lautan asal naga, dan kekuatan yang menakutkan menyembur keluar, memenuhi tubuhnya. Saat cahaya iblis merah melintas di pupil mata Lin Yun, dia mengatupkan kedua tangannya sebelum mendorong telapak tangan kanannya ke depan. Ketika telapak tangan Lin Yun bersentuhan dengan telapak tangan Zhang Yi, yang terakhir memuntahkan seteguk darah dan terlempar terbang. Tapi Lin Yun tidak bergerak dan diselimuti oleh energi yang lebih rendah. Semua orang di sekitarnya terkejut karena mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhang Yi akan kalah dari konfrontasi frontal. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Ye Qingtian lebih kuat dari Zhang Yi dan bisa melawan yang terakhir, yang berada 4 saluran di atasnya. Sutra Pedang Langit Ilahi. Apakah pedang suci Sungai Azure yang mengajarinya itu? Saya pikir sutra pedang ini sulit untuk dilatih,
jadi bagaimana Ye Qingtian bisa mencapai begitu tinggi di dalamnya? Ini terlalu menakutkan. Beberapa saat kemudian, serangkaian keributan datang dari sekitarnya, dan mereka semua menatap Lin Yun dengan ketidakpercayaan. Dia hanya berada di saluran ketiga dari tahap kematian mendalam dan baru saja menjadi murid suci. Jadi seberapa kuatkah dia jika dia menjadi murid orang suci? Semua orang bisa merasakan kulit kepala mereka menjadi mati rasa, dan mereka tidak berani memikirkannya. Ye Qingtian telah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan dia telah bertransformasi, menerobos kepompong dan membumbung tinggi ke langit. Dia bukan lagi seonggok sampah sekarang. Seorang pria tua di luar padang rumput menghela nafas. Wajah murid-murid halaman gadis mendalam memerah, dengan pupil mata mereka bersinar terang. Ini karena Ye Qingtian terlalu kuat di mata mereka. Dia tidak hanya bertransformasi, dia bahkan bangkit dari keputusasaan. Berapa banyak orang yang bisa melakukan itu? Ye Qingtian, aku telah meremehkanmu. Mari kita bersenang-senang, kalau begitu, cibir Zhang Yue. Zhang Yue, seberapa tidak tahu malunya kamu? Sebuah suara bergema, datang dari seseorang yang tidak diharapkan oleh siapapun. Tidak lama kemudian, pemilik suara itu datang ke sisi Lin Yun. Bab 1892 ditaksir selama bertahun-tahun. 1. Pemilik suara itu adalah Miao Yin, murid dari Suciwan Agung Debu Tenang dari halaman gadis yang mendalam. Semua orang terkejut ketika mereka melihat Miao Yin datang ke sisi Ye Qingtian, dan bahkan Bai Suying pun terkejut. Siapa di Sekte Dao Surgawi yang tidak tahu bahwa Ye Qingtian adalah seorang bajingan? Dia sangat terkenal sehingga bahkan beberapa tetua suci telah mendengar tentang dia, dan dia dikenal sebagai aib sekte. Bahkan jika dia memiliki penampilan yang luar biasa, wanita mana yang berani berdiri di sampingnya di depan umum? Tapi Miao Yin menonjol untuknya dan bahkan berdiri di sisinya, yang mengejutkan semua orang. Lin Yun juga terkejut dan bahkan bertanya-tanya apakah identitasnya telah terungkap. Tapi itu tidak masuk akal karena Ye Xinyan pasti akan mengirimkan suaranya kepadanya jika identitasnya telah terungkap. Ini berarti Ye Xinyan memiliki spekulasi, tapi dia tidak berani memastikannya. Tapi selama ada segumpal kemungkinan, dia tidak akan membiarkan Zhang Yue menekan Lin Yun. Itu seperti bagaimana dia melindunginya di paviliun pedang langit, menanggung semuanya. Saat kenangan mulai muncul di benak Lin Yun merasakan sakit hati, entah kenapa, dan dorongan kuat untuk berdamai dengan Ye Xinyan. Tapi semakin dia merasakannya, semakin dia menekan dirinya sendiri, bahkan jika Ye Xinyan berdiri di sampingnya. Dia bahkan tidak berani mengintip Ye Xinyan. Zhang Yue juga tertegun dan bahkan curiga bahwa dia sedang bermimpi. Dia tidak tahu mengapa gadis mendalam mau berdiri bersama Ye Qingtian. Setelah lama terdiam, dia bertanya, gadis mendalam Miao Yin, apa yang baru saja Anda katakan? Kamu adalah murid orang suci di tahap nirwana, namun kamu ingin bergerak melawan murid orang suci yang baru saja dianugerahi di depan umum. Betapa tidak tahu malunya kamu. Ye Xinyan mengangkat kepalanya. Sekelilingnya menjadi hening. Itu bukan karena tidak ada yang mempertimbangkan masalah itu, tetapi mereka mengabaikannya. Bagaimanapun, Ye Qingtian adalah seorang bajingan rendahan di mata mereka, dan tidak ada yang akan peduli jika seseorang memberinya pelajaran. Wajah Zhang Yue tenggelam. Dia secara alami tahu rasa malu dan tidak akan bergerak jika itu orang lain. Tapi itu adalah kasus yang berbeda untuk Ye Qingtian karena tidak ada yang mengatakan sepatah kata pun ketika dia mengajari Ye Qingtian pelajaran di masa lalu. Mendengar diskusi di sekitarnya, wajah Zhang Yue menjadi gelisah, dan dia meraung, gadis Miao Yin yang dalam, kamu selalu sombong. Mengapa kamu berdiri menentangku hari ini? Jangan bilang kamu menyukai anak nakal itu. Zhang Yue tutup mulutmu. Miao Yin berkata dengan marah. Bagaimana omong kosong itu? Kalau tidak, mengapa kamu berdiri untuknya? Jangan bilang kalian sudah berselingkuh dalam kegelapan. Zhang Yue mencibir. Lin Yun menyipitkan matanya dengan rasa dingin melintas di pupil matanya karena Zhang Yue sedang merayu kematian. Tapi Zhang Yue tidak terganggu oleh itu, dan tersenyum ceria, gadis Miao Yin yang mendalam itu cantik, dan kau memiliki banyak orang yang mengejarmu. Tapi saya tidak pernah menyangka bahwa Anda akan jatuh cinta pada seseorang seperti dia. Jangan bilang kalau pria bejat ini telah melakukan sesuatu padamu. Senyumnya dipenuhi dengan ejekan jahat, dan banyak orang bergema bersamanya. Sekte Dao Surgawi memiliki 3 wanita cantik. Bai Suying adalah seorang wanita cantik yang heroik. Miao Yin terkenal karena penampilannya yang luar biasa, sosoknya yang menggairahkan, dan temperamennya yang halus dan seperti peri.
Dia secara alami menjadi kekasih impian banyak orang, belum lagi bahwa halaman gadis yang mendalam mengizinkan murid-murid mereka untuk menikah. Jadi kata-kata Zhang Yue secara alami membuat banyak orang menjadi hiruk-pikuk. Jauh di sana, Bai Suiying mengerutkan alisnya dengan rasa jijik yang terungkap di dalam pupil matanya. Apa yang dilakukan Zhang Yue benar-benar menjijikkan baginya. Zhang Yue, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Jangan mempermalukan kakak perempuan senior kita tanpa bukti. Bagaimana mungkin ada orang yang menjijikkan sepertimu? Huff, kau lebih terlihat seperti seorang bajingan di mataku. Dari mana kau punya nyali untuk berkomentar tentang kakak senior Ye? Murid-murid dari halaman gadis yang mendalam berdiri setelah melihat Miao Yin diganggu. Ini langsung menempatkan Zhang Yue dalam posisi yang sulit dan memaksanya untuk mundur. Zhang Yue dari Istana Daoyang, ingat apa yang kamu katakan hari ini. Sebuah suara dingin bergema, dan semua orang bisa merasakan suhu di sekitarnya turun. Orang yang berbicara adalah Lin Yun, dan dia dengan dingin menatap Zhang Yue sebelum pergi. Sebelum dia meninggalkan Daofield, dia melemparkan pukulan ke arah pilar batu yang ada di sampingnya, menyebabkan pilar batu itu runtuh dan seluruh tanah bergetar. Suara yang dihasilkan bergema di dalam gendang telinga. Ye Xinyan berbalik dan berpikir keras saat melihat pemandangan ini. Setelah semua murid Profound Maiden Courtyard pergi, wajah Chen Jun pucat, dan dia berkata, kakak senior, Ye Qingtian hari ini sangat menakutkan. Jadi apa yang bisa dia lakukan? Dia hanya seonggok sampah. Apa yang bisa dia lakukan padaku? Jika Miao Yin tidak menonjol hari ini, saya akan membuatnya berlutut, kata Zhang Yue dengan jijik. Yah, itu sudah pasti. Kakak senior berada di tahap nirwana, dan Anda dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati seperti semut, kata Chen Jun. Tapi Zhang Yue masih marah dan dengan dingin mendengus, anggap dia beruntung kali ini. Semoga saja dia tidak bertemu denganku di masa depan. Lin Yun baru saja berjalan keluar dan berhenti sejenak sebelum mempercepat langkahnya. Ketika Lin Yun kembali ke puncak Zilei, Lil Purple ketakutan ketika dia melihat ekspresi wajah Lin Yun. Sudah lama sekali dia tidak melihat wajah Lin Yun begitu jelek, dan dia dengan cepat bertanya, ada apa? Lin Yun hanya menjelaskan apa yang terjadi di lapangan kepada Lil Purple. Apa yang kamu rencanakan? Lil Purple tahu temperamen Lin Yun, dan Zhang Yue biasanya akan diberi pelajaran jika Lin Yun bergerak saat itu juga. Tapi karena Lin Yun menahannya, hasil Zhang Yue akan sangat buruk begitu dia bergerak. Ketika Lin Yun membisikkan rencananya ke telinga Lil Purple, matanya berangsur-angsur berbinar sebelum dia tertawa, hehe. Lin Yun, kau sangat buruk. Tetapi meskipun mengatakan itu, Lil Purple memiliki kegembiraan di wajahnya, dan dia menggosok kedua tangannya, kapan kita akan mulai? Malam ini. Lin Yun mengangkat kepalanya. Hehe, aku suka betapa tegasnya kamu. Aku akan pergi dan mengintai tempat itu dengan Lil Red, kata Lil Purple dengan tergesa-gesa. Tidak perlu terburu-buru. Biar aku ambilkan kertas, kata Lin Yun. Ketika dia menyiapkan semua kertas, dia berkata, kamu yang menulisnya. Tulis apa? Saya akan membacakan, dan Anda menulis. Saya sangat terkesan dengan kepahlawanan yang Anda tunjukkan di lapangan hari ini, dan saya berterima kasih atas apa yang Anda katakan atas nama saya. Sejujurnya, Suiying telah lama menyukai Anda. Saya telah memendam perasaan saya selama bertahun-tahun, dan saya jengkel karenanya. Saya harap kita bisa menghabiskan malam bersama di tempat yang tidak ada orang lain. Lil Purple bisa merasakan kulit kepalanya kesemutan setelah mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, dan dia berkomentar, kedengarannya sangat menjijikkan. Lanjutkan menulis. Malam ini, saat bulan tinggi, kita akan bertemu di. Lin Yun melanjutkan setelah memelototi Lil Purple. Lil Purple menulis dengan serius. Tulisan tangannya feminin karena dia seorang wanita. Pada akhirnya, dia menandatanganinya dengan nama Bai Suiying. N. Bab 1893 ditaksir bertahun-tahun, 2. Hehe, surat ini murahan. Aku takut dia tidak akan jatuh hati, kata Lil Purple dengan mata menyipit. Oh, dan mencabut sehelai rambutnya juga. Sudahlah, aku akan melakukannya sendiri. Sebelum Lil Purple bisa menjawab, Lin Yun mencabut sehelai rambutnya. Aduh, itu menyakitkan. Lil Purple mencibirkan bibirnya sambil menggosok kepalanya. Tapi Lin Yun mengabaikan keluhannya dan meletakkan sehelai rambut itu dengan surat itu. Dia berkata, baiklah. Kamu boleh pergi sekarang, dan ingatlah untuk berhati-hati. Huff. Kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu karena aku sendiri yang akan bergerak. Malam ini, aku akan mengintai seluruh istana Daoyang.
Lil Purple sangat senang dengan misi yang diberikan padanya dan dengan cepat berlari keluar dari halaman Lin Yun bersama Lil Red. Setelah Lin Yun menyimpan surat itu, dia menuju ke aula utama Puncak Petir Naga dan bertemu dengan guru Puncak Petir Naga, yang sedang berkultivasi dengan mata tertutup. Master Puncak Zilei membuka matanya dan bertanya, Ye Qingtian, bagaimana kau tahu aku ada di sini? Master Puncak lainnya sudah pergi, namun hanya kamu yang tinggal. Kamu memberi isyarat bahwa ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan padaku, kata Lin Yun dengan santai sambil duduk. Aku tidak pernah menyadari bahwa kau cukup pintar, guru Puncak Guntur Naga menghela nafas. Itu karena kau tidak pernah berniat untuk menatapku di masa lalu, Lin Yun tersenyum. Itu adalah kebenaran karena Master Puncak Zilei berada di tahap ke-9 dari alam suci semu dan hanya selangkah lagi untuk mencapai alam suci. Belum lagi Ye Qingtian, Master Puncak Zilei, mungkin tidak akan peduli dengan murid-murid suci lainnya di Puncak Zilei. Aku sudah tahu tentang masalah dengan Zhang Yue. Dia tidak akan berani melakukan apapun padamu di dalam Sekte Dao Surgawi, tapi jangan terbawa oleh emosimu, Master Puncak Zilei mengganti topik pembicaraan. Guru Puncak, apa yang kau bicarakan? Dia adalah murid suci di tahap nirwana, dan aku akan beruntung jika dia tidak datang mencariku. Jadi mengapa aku harus bersikap impulsif? Lin Yun tersenyum. Ada baiknya kau tahu. Tapi, Guru Puncak Zilei tersenyum, menganggukkan kepala. Untuk beberapa alasan, dia tidak merasa lega tentang Ye Qingtian, terutama ketika dia mendengar bahwa Ye Qingtian hampir kehilangan kesabaran hari ini. Ketika dia meninggalkan Dao Field, dia bahkan mematahkan pilar batu dengan sebuah pukulan. Pilar batu itu mungkin bukan artefak suci tetapi mereka diberdayakan dengan rune suci. Itu juga membuatnya merasa aneh karena Ye Qingtian yang dia kenal sombong, dan dia tidak akan ragu untuk menggoda Bai Suying. Tapi kenapa dia kehilangan kesabaran ketika menyangkut Miao Yin? Sangat tidak seperti dia yang begitu benar. Tapi apa? Lin Yun tersenyum sambil mengedipkan mata, tapi ekspresi wajahnya serius. Lupakan saja. Aku tidak akan bertele-tele lagi, ujar pendekar naga geni 212. Tetua Long Yun ingin mengambilmu sebagai muridnya. Siapa dia? Lin Yun bertanya dengan penasaran. Tetua suci yang menjadi tuan rumah upacara penganugerahan hari ini. Kau bahkan mengancam akan memukulinya di masa depan. Ada apa? Kau melupakannya begitu cepat. Guru Puncak Zilei menggoda dengan senyuman di wajahnya. Lin Yun tercengang saat mendengar itu dan tidak tahu bagaimana menanggapinya. Jangan meremehkan dia. Dia adalah sepetapa agung, ujar Guru Puncak Zilei ketika melihat Lin Yun tidak menjawab. Mendengar itu, cangkir teh Lin Yun jatuh ke tanah, lalu dia bergumam, dia adalah orang suci yang agung. Dia benar-benar tercengang dan bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya karena dia sombong di siang hari. Dia tidak percaya bahwa dia secara terbuka menyatakan bahwa dia akan memukuli seorang petapa agung di masa depan. Dia sekarang tahu mengapa semua orang memandangnya seolah-olah mereka melihat orang bodoh saat itu. Apa yang dia katakan tidak hanya merayu kematian tetapi tidak ada bedanya dengan menggali pemakaman untuk dirinya sendiri. Lihatlah betapa takutnya kamu. Jangan bilang kalau kau pikir dia hanya seorang Saint Lord. Bahkan seorang Saint Lord dapat dengan mudah menghancurkanmu sampai mati, tapi Saint besar asal naga tidak akan menurunkan dirinya ke levelmu, kata Master Puncak Zilei dengan jijik. Master Puncak lainnya mengkritikmu ketika kau tidak bisa mendapatkan api suci saat itu, meminta agar kau dikeluarkan dari altar. Tapi petapa agung asal naga mengatakan bahwa jika leluhur tidak menerimamu, dia akan menerimamu sebagai muridnya, langsung menutup mulut semua orang. Ekspresi wajah Lin Yun langsung menjadi canggung saat mendengar itu. Dia tidak pernah menyangka tetua suci yang memimpin upacara itu adalah sepetapa agung, atau bahwa dia akan memiliki pikiran yang begitu luas. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Guru Puncak Zilei, Lin Yun tidak bisa menahan rasa malu atas apa yang dia lakukan di siang hari. Saat dia menerimamu sebagai muridnya, kamu akan segera menjadi murid orang suci. Keuntungan terbesar dari menjadi murid orang suci adalah kamu bisa pergi ke Pagoda Roda Surgawi. Guru Puncak Zilei melanjutkan. Di Pagoda Roda Surgawi, berkultivasi di sana selama sebulan hanya setara dengan 15 menit di dunia luar. Lin Yun terkejut mendengar bahwa Sekte Dao Surgawi memiliki harta karun ruang waktu, dan dia berseru, ada harta karun seperti itu di Sekte Dao Surgawi. Dia hanya pernah mendengar tentang harta karun ruang waktu sebelumnya dan tidak pernah menyangka bahwa Tanah Suci memilikinya. Kamu hanya seorang murid dalam di masa lalu, dan ada banyak rahasia yang tidak kamu sadari. Perlakuan terhadap murid orang suci berbeda.
Tanpa pagoda roda surgawi, bagaimana menurutmu murid-murid suci itu bisa mencapai tahap nirwana di usia yang begitu muda? Guru Puncak Zilei melanjutkan, selain itu, Anda akan menjadi murid sepetapa agung pada saat itu, jadi Anda secara alami memiliki posisi yang lebih tinggi daripada murid-murid suci. Lin Yun terdiam karena petapa agung asal naga adalah orang yang hebat, menempatkannya pada posisi yang sulit. Jika dia tidak mengambil Sein pedang bercahaya sebagai tuannya, dia secara alami tidak akan keberatan membiarkan Great Sein asal naga menjadi tuannya. Belum lagi bahwa petapa agung ini tidak keberatan dengan perilakunya yang tidak sopan di siang hari. Tapi, Lin Yun merenung sejenak dan menjawab, biar saya pertimbangkan. Tapi jawabannya segera membuat guru puncak Zilei memelototinya. Dengan marah dia berkata, ada apa? Jangan bilang kalau seorang suciwan agung tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurumu. Bagaimana mungkin? Kamu juga tidak akan berani melakukan itu. Carilah petapa agung asal naga dalam waktu 3 hari, dan siapkan hadiah selama kunjunganmu. Jangan biarkan petapa agung datang dan mencarimu. Jika itu terjadi, saya tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja, bahkan jika Zhang Yue tidak datang dan mencari Anda. Master Puncak Zilei melambaikan tangannya dengan kesal ketika dia melihat keengganan di wajah Lin Yun. Enyahlah. Kamu tidak tahu apa yang benar untukmu, dan ingat apa yang kukatakan. Berdiri, Lin Yun tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Guru Puncak, ada apa dengan api suci naga biru yang saya terima? Master Puncak Zilei menyipitkan matanya dan tersenyum, mengelus janggutnya, aku tidak tahu tentang itu. Tapi petapa agung asal naga tahu sesuatu tentang itu. Jadi kamu bisa bertanya padanya sendiri jika kamu ingin tahu tentang itu. Dia memiliki beberapa spekulasi tentang api suci naga biru. Tapi dia takut Ye Qingtian tidak akan pergi mencari petapa agung asal naga jika dia diberitahu, jadi dia merahasiakan informasi darinya, membiarkan Ye Qingtian bertanya pada petapa agung asal naga sendiri. Ketika Lin Yun meninggalkan aula, suara puncak Zilei bergema lagi, mengingatkannya untuk mengunjungi petapa agung asal naga. Ini langsung membuat sudut bibir Lin Yun bergerak-gerak, dan akhirnya menyadari bahwa guru puncak Zilei itu pelit. Bab 1894 bulan menggantung tinggi di langit. Saat malam tiba, bulan menggantung tinggi di awan. Ketika Lil Purple kembali ke puncak Zilei, dia mendengar seseorang memainkan seruling. Itu adalah Lin Yun, yang memainkan lagu Phoenix Heart di atas atap. Setelah melihat kembalinya Lil Purple, Lin Yun menyimpan suling bambu giok ungu ilahi dan melompat turun dari atap, dan berbagi percakapannya dengan Master Puncak Zilei dengannya. Pagoda roda surgawi. Mata Lil Purple berbinar, dan dia berkata, pergilah dan setujui. Mari kita bicara lagi di masa depan. Jadi, bagaimana? Lin Yun bertanya. Tentu saja tidak masalah jika aku melakukan perjalanan. Lil Purple tersenyum. Tidak mudah untuk memasuki istana Daoyang. Kau tidak membual, kan? Lin Yun bertanya. Kamu secara alami tidak bisa menerobos masuk ke istana Daoyang, tapi bukan berarti kamu tidak bisa menyelinap masuk. Ada kekurangan dalam rune spiritual yang rumit. Aku tidak membual, tapi tidak ada seorang pun di alam Kunlun yang bisa dibandingkan denganku dalam hal rune spiritual, kata Lil Purple. Lin Yun tidak membalas pernyataan itu. Dia mungkin tak terkalahkan dalam hal teori, tapi kepraktisan adalah masalah lain. Tapi kita tidak bisa bergerak di dalam istana Daoyang, dan akan merepotkan jika kita ditemukan. Setidaknya ada 3 ahli alam suci di sana, dan kita tidak bisa tinggal di sana untuk waktu yang lama, lanjut Lil Purple. Jadi kita bisa memancingnya keluar. Mata Lin Yun bersinar dengan cahaya dingin. Dia sudah memikirkan bagaimana menghadapi Zhang Yue. Dia mengambil topeng perak dari gelang interspasial dan berkata, ayo pergi. Ketika Lil Purple melihat topeng itu, matanya berbinar, dan dia melompat dengan gembira, topeng Silver Moon. Aku menginginkannya. Tapi Lin Yun hanya tersenyum dan mengangkat topeng itu ke udara. Tidak peduli bagaimana Lil Purple mencoba melompat, dia tidak bisa mencapainya. Akhirnya, dia mulai dengan marah memukul Lin Yun. Ketika Lin Yun mengenakan topeng itu, rambut panjangnya tumbuh sebatas pinggang dan berubah menjadi perak. Setiap helai rambutnya berkilauan dengan cahaya, dan rambutnya halus. Bahkan pakaiannya pun berubah menjadi perak, membasahi dia dengan lapisan cahaya bulan yang membuatnya tampak dingin dan menyendiri. Transformasi Lin Yun benar-benar membuat Lil Purple bingung, tapi dia paling menyukai topeng Silver Moon, dari semua barang milik Lin Yun. Ketika Lin Yun membawa kotak pedang, dia membuat lil, ungu dan lil, merah masuk ke dalam kotak pedang, lalu pergi.
Dia menggunakan transformasi kura-kura ilahi untuk menyembunyikan auranya. Selain topeng Silver Moon, bahkan seorang suci pun tidak akan bisa menyadarinya jika mereka tidak cukup perhatian. Keberadaannya tidak signifikan, seperti batu pada saat ini. Lin Yun, jalan ini bukan ke istana Daoyang. Kamu mau kemana? Lil Purple bertanya dari kotak pedang. Istana Dao yang terletak di kaki Gunung Pedang Dao, dan kedua istana itu terkenal di dalam sekte Dao Surgawi. Jadi bagaimana mungkin ada orang yang tersesat ke istana Daoyang? Dengan sangat cepat, Lil Purple tahu kemana tujuan Lin Yun. Dia berhenti di luar halaman gadis yang mendalam. Tapi setelah menghadapi penjaga yang ketat, Lin Yun dengan mudah menyelinap masuk ke dalam halaman gadis yang mendalam setelah pengamatan singkat. 1 jam kemudian, setelah pengintaian singkat, Lin Yun akhirnya menemukan kediaman Ye Xinyan. Dia adalah murid dari Petapa Agung Debu yang tenang, dan tidak sulit untuk menemukan kediamannya. Kediamannya terang benderang, dan dia melihat sesosok bayangan duduk di tanah. Ini pasti tempatnya, gumam Lin Yun, melihat kediamannya dari atas pohon. Kamu bajingan. Kau terlihat begitu setia pada Bai Suying beberapa saat yang lalu, namun kau malah mengejar gadis mendalam Miao Yin sekarang. Lil Purple mengejek dari alam rahasia Ziyuan. Tapi Lin Yun hanya mengabaikannya. Dia terpaksa mencoba menggoda Bai Suying karena identitasnya akan terbongkar jika dia tidak melakukan apa-apa saat melihat Bai Suying. Jadi dia hanya menggoda Bai Suying untuk mempertahankan identitasnya, dan Lin Yun bisa merasakan bahwa Bai Suying cukup kesal padanya. Inilah mengapa dia tidak keberatan, tapi itu cerita yang berbeda untuk Ye Xinyan. Ye Xinyan adalah kakak perempuan seniornya dan orang yang paling dekat dengannya di alam Xuan Huang. Bahkan tanpa menyebutkan hubungannya dengan Ye Xinyan, dia berjanji pada Ye Xinjue bahwa dia akan menjaganya. Jadi dia tidak akan membiarkan siapapun menyakiti Ye Xinyan, dan Zhang Yue telah melewati batas kemampuannya. Lin Yun mengeluarkan botol giok yang berisi anggur dewa yang sudah disiapkannya. Dia meliriknya sebentar sebelum menyelinap ke halaman dan meninggalkan botol giok di atas susunan spiritual sebelum dia bersentuhan dengannya. Keributan ini secara alami membuat Ye Xinyan khawatir dan dia keluar dari kediamannya untuk melihat botol giok di tangannya. Tapi dia berhati-hati dan tidak membukanya. Dia mengamati sekelilingnya terlebih dahulu. Anggur demigod itu langka, dan dia mungkin tidak mengenalinya, kata Lil Purple di dalam alam rahasia Ziyuan. Tuannya adalah Petapa Agung. Jadi dia mengenalinya. Kau mungkin juga mengatakannya secara langsung. Tunggu, apa kau mengenalnya? Lil Purple tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mulai bergosip. Dia adalah kakak perempuan senior saya dari Paviliun Pedang Langit di alam Xuan Huang. Lin Yun tidak banyak menjelaskan dan pergi setelah dia melihat Ye Xinyan kembali ke kediamannya. Sekarang setelah dia melakukan apa yang dia inginkan, dia mengikuti rute Lil Purple dan menyelinap ke istana Daoyang. Istana Dao yang berada di kaki gunung, dan keamanan di sini lebih tinggi daripada di halaman gadis yang mendalam. Sesekali, Lin Yun bisa merasakan aura yang menakutkan. Kediaman Zhang Yue dibangun atas kebutuhan seorang murid suci. Tidak hanya megah, tapi kepadatan energi spiritual di sini juga lebih tinggi. Ketika dia memasuki kediaman itu, dia segera menemukan Zhang Yue, dan cahaya dingin melintas di pupil matanya. Apakah kamu akan membunuhnya? Dia adalah murid orang suci. Lil Purple memperingatkan setelah dia merasakan niat membunuh yang diberikan Lin Yun. Mudah untuk membunuhnya, tapi aku ingin dia kehilangan apa yang paling dia hargai. Lin Yun menjentikkan jarinya, dan kertas itu melesat menembus jendela di bawah kekuatan niat pedangnya. Zhang Yue secara alami merasakan ini dan membuka matanya untuk mengambil kertas itu. Dia dengan cepat melepaskan indranya dan melompat melalui jendela. Siapa itu? Tapi tidak ada seorang pun di daerah sekitarnya. Lin Yun sudah lama pergi. Hal ini membuat Zhang Yue jatuh ke dalam pikiran yang dalam, dan dia membuka kertas itu. Nafasnya menjadi tergesa-gesa saat dia membaca kertas itu, dan matanya bersinar lebih terang. Saya sangat terkesan dengan kepahlawanan yang Anda tunjukkan di lapangan hari ini, dan saya berterima kasih atas apa yang Anda katakan atas nama saya. Sejujurnya, Suying telah lama menyukai Anda. Saya telah memendam perasaan saya selama bertahun-tahun, dan saya jengkel karenanya. Saya harap kita bisa menghabiskan malam bersama di tempat di mana tidak ada orang di sekitar. Suying mengajakku kencan. Zhang Yue bersuka cita, wajahnya memerah karena semua ini terasa seperti mimpi. Meskipun terasa mustahil, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan api berkobar di dalam perut bagian bawahnya.
Saya sangat terkesan dengan kepahlawanan yang Anda tunjukkan di lapangan hari ini, dan saya berterima kasih atas apa yang Anda katakan atas nama saya. Ekspresi puas muncul di wajah Zhang Yue saat dia membaca ulang kertas itu. Bagaimanapun, dia mengalahkan Ye Qingtian di lapangan hari ini dan menonjol ketika tidak ada yang bisa melakukan apapun pada Ye Qingtian. Semakin dia memikirkannya, semakin dia percaya apa yang tertulis di kertas. Saya telah menekan perasaan saya selama bertahun-tahun. Apakah ini berarti Su Ying sudah lama memperhatikan saya? Senyuman tipis muncul di wajah Zhang Yue, dan sepertinya Bai Suiying membenci Ye Qingtian. Tapi sayang sekali dia tidak bisa mengajari Ye Qingtian pelajaran di siang hari, atau Bai Suiying akan menjadi lebih bahagia. Tapi dia punya banyak kesempatan untuk mengajari Ye Qingtian pelajaran di masa depan. Sambil memegang kertas itu, pikiran Zhang Yue berkelana, dan dia bergumam, apakah ini lelucon? Tapi aku adalah murid suci dari Istana Daoyang, dan siapa yang berani mengerjaiku? Bahkan jika itu lelucon, saya ingin tahu siapa yang berani mengerjai saya. Tapi jika itu benar, menghabiskan malam bersama. Ekspresi bejat muncul di wajah Zhang Yue, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berfantasi tentang hal itu dengan wajah Bai Suiying melintas di benaknya. Semakin dia memikirkannya, semakin sulit baginya untuk menekan api di perut bagian bawahnya. Hehe. Zhang Yue tidak bisa menahan senyum. Dia mungkin terlihat rasional, tapi ini berasal dari kepercayaan dirinya, dan dia tidak percaya ada orang yang berani menjahilinya. Dia juga merasa bahwa dia adalah pasangan yang cocok untuk Bai Suiying, dan bahwa dia pasti telah menarik perhatian Bai Suiying ketika dia memukuli Ye Qingtian di masa lalu. Apakah ini sehelai rambut Suiying? Baunya harum. Zhang Yue memasang ekspresi mabuk saat dia memegang rambut yang tertinggal di kertas. Ketika dia membuka kembali matanya, dia tidak lagi meragukan isi yang tertulis di kertas itu. Dia segera mempersiapkan diri sebelum pergi dengan tergesa-gesa. Sebelum pergi, dia merenung sejenak dan mengambil sebuah botol batu giok dari kediamannya. Botol ini berisi vitamin manjur yang dapat memperkuat penampilannya. Setelah mengambil pil dan mengamatinya sebentar, Zhang Yue tersenyum, hehe. Aku tidak pernah menyangka kakak senior akan seberani itu. Sepertinya saya harus melakukannya dengan baik untuk memuaskannya. Sambil menyimpan botol giok, Zhang Yue meninggalkan istana Daoyang dan bergegas menuju lokasi yang tertulis di kertas. Sepanjang perjalanan, dia sangat bersemangat, dengan sukacita di wajahnya. Ketika dia sampai di sebuah hutan yang tenang, dia bisa mendengar alunan musik seruling yang menggema. Musik seruling. Mata Zhang Yue berbinar karena Bai Suiying mahir dalam bermain seruling, dan dia bahkan memahami seintun. Hal ini semakin menegaskan bahwa orang yang memberinya surat itu pasti Bai Suiying, dan dia melesat ke arah sumber musik tanpa ragu-ragu dan tiba di sebuah pohon yang menjulang tinggi. Musik seruling itu berasal dari pohon itu. Ketika Zhang Yue berhenti, dia tersenyum dan berteriak, kakak senior Bai, saya datang seperti yang Anda minta. Ketika musik seruling berhenti, detak jantung Zhang Yue meningkat dengan kecemasan dan antisipasi. Kakak senior Bai. Tidak ada kakak senior Bai di sini. Sebuah suara dingin bergema, dan sesosok tubuh perak turun dari pohon. Orang ini mengenakan jubah perak, diselimuti cahaya bulan, rambut peraknya tergerai sampai ke pinggangnya, dan dia mengenakan topeng perak yang membuatnya tampak menyendiri dan dingin. Siapa kamu? Di mana kakak senior Bai? Wajah Zhang Yue tenggelam, dan dia mulai melihat sekeliling, mencoba menemukan Bai Suiying. Di balik topeng perak, Lin Yun mencibir, kuharap kita bisa menghabiskan malam bersama di tempat yang tidak ada orang di sekitarnya. Bagaimana kamu tahu tentang itu? Zhang Yue berseru dengan wajahnya yang berubah. Tapi dia segera mengerti apa yang sedang terjadi, dan wajahnya tenggelam. Kamu pasti sedang merayu kematian. Beraninya kamu membodohi saya. Zhang Yue segera kehilangan kendali atas emosinya dan aura menakutkan menyebar. Wajahnya sangat gelap, dan dia mengertakkan gigi, kamu telah melewati batas. Dia segera muncul di hadapan Lin Yun dengan telapak tangannya mengarah ke dada Lin Yun. Kecepatannya sangat cepat, tapi Lin Yun tidak terlempar dengan telapak tangan itu. Artefak suci kemuliaan. Siapa kamu? Wajah Zhang Yue menjadi pucat, dan dia mundur beberapa langkah. Artefak Glory Sein yang dikenakan Lin Yun adalah armor sisik Myriad yang telah diperbaiki. Zhuge Qingyun berhasil merusaknya dengan kultivasinya di puncak alam suci semu, tapi bagaimana mungkin Zhang Yue bisa merusaknya dengan kultivasinya yang hanya pada transformasi ketiga dari tahap nirwana. Belum lagi Lin Yun telah menjadi jauh lebih kuat daripada saat dia bertarung dengan Zhuge Qingyun saat itu. Bab 1895 Mata dibalas mata. Siapa kau ini?
Tidak banyak murid di dalam Sekte Dao Surgawi yang memiliki artefak suci kemuliaan, dan aku harus tahu semuanya. Ekspresi wajah Zhang Yue berangsur-angsur menjadi serius saat dia menatap Lin Yun. Untuk berani memikatku di bawah Bai Suying, kamu pasti murid orang suci. Apakah kamu dari Istana Yin Surgawi? 9 puncak atas. Atau halaman anggrek neter? Zhang Yue menatap Lin Yun. Jika kau tidak bisa membunuhku hari ini, aku tidak akan melepaskanmu jika aku berhasil menemukan siapa dirimu di masa depan. Tidak apa-apa. Kamu bisa melanjutkan dan mencoba mengulur waktu. Aku punya banyak waktu untuk bermain denganmu hari ini, kata Lin Yun. Zhang Yue menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya setelah niatnya terungkap, wajah pucatnya menjadi sedikit lebih merah, dan dia melihat sekeliling sebelum dia tersenyum. Aku tidak pernah menyangka ada seseorang di dalam Sekte Dao Surgawi yang berani menipuku. Jangan bilang kau pikir kau tak terkalahkan dengan artefak suci kemuliaan. Atau kau pikir hanya kau yang memiliki artefak suci kemuliaan. Saat dia berbicara, pedang muncul di tangannya. Ketika Zhang Yue memegang pedang itu, roh kemuliaan diaktifkan, dan aura yang kuat menyapu darinya. Tapi bukan hanya itu. Auranya naik ke transformasi ketiga dari tahap nirwana sebelum berhenti. Aura nirwana yang kuat memenuhi tubuhnya, membawa tekanan yang dia berikan ke tingkat yang lebih tinggi. Kamu berani main-main denganku. Senyum Zhang Yue menghilang, digantikan oleh ekspresi gelap. Beraninya kau mempermainkanku dengan menggunakan nama Bai Suying. Biar kulihat siapa kamu. Pupil matanya berkobar-kobar. Harapannya tinggi sebelumnya, dan rasanya seperti jatuh dari langit. Detik berikutnya, niat membunuh yang menakutkan menyapu dirinya. Terlepas dari identitasnya, dia bertekad untuk membuat orang di hadapannya membayar harganya. Tapi sebelum Zhang Yue bisa mencapai Lin Yun, sesosok hitam muncul di hadapannya. Seekor kucing. Zhang Yue menyipitkan pupil matanya, dan pedangnya terlempar sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi. Pedang itu menancap di sebuah batu, tapi apa yang mengejutkan Zhang Yue terjadi selanjutnya. Kucing hitam itu bertambah besar. Detik berikutnya, ia berubah menjadi kera naga kuno yang tingginya hampir 100 kaki, dan melepaskan tekanan dari transformasi kelima tahap nirwana. Dengan lambaian lembut tangannya, Zhang Yue dikirim terbang menjauh, dan aura nirwana yang menyelimutinya dengan cepat runtuh. Dia bahkan tidak bisa menahan pukulan dari Ancient Kera Naga. Kera Naga kuno. Apa-apaan ini? Mengapa ada sesuatu seperti ini di dalam Sekte Dao Surgawi? Zhang Yue terbatuk, dan dia tercengang karena ini telah melampaui pemahamannya. Dia menabrak seorang gadis kecil ketika dia berbalik dan ingin melarikan diri. Dia secara alami tidak akan memperlakukannya dengan serius dan meraung, ingin mendorongnya pergi, enyahlah. Namun ia menyadari bahwa gadis itu tidak bergerak ketika ia mendorongnya, dan ia malah terlempar jauh. Hal ini membuatnya memuntahkan darah lagi, dan Zhang Yue terluka parah. Saat dia melihat gadis kecil itu perlahan-lahan mendekat, dia bisa merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya dan bertanya-tanya dari mana monster ini berasal. Zhang Yue segera mengeluarkan jimat dan melemparkannya. Namun saat jimat itu terbang keluar, jimat itu menabrak susunan spiritual, dan jimat itu menjadi tidak valid. Bagaimana ini mungkin? Zhang Yue menjadi putus asa karena jimat itu dimaksudkan untuk mencari bantuan dari Istana Daoyang. Upaya sia-sia. Tidak peduli apa yang terjadi hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, kata Lin Yun. Zhang Yue mencoba menyebarkan indranya, tetapi dia menemukan bahwa indranya pulih setelah mencapai jarak tertentu. Yang terpenting, aura nirwananya tersebar oleh kera naga kuno, dan serangan balik dari dorongan sebelumnya merusak meridiannya. Dia sudah tidak berdaya setelah beberapa kali pertukaran, yang terlalu menakutkan. Siapa kau? Aku yakin kita tidak memiliki perseteruan apapun. Zhang Yue mengertakkan gigi, menatap Lin Yun. Maaf, tapi kita punya perseteruan besar di antara kita. Lin Yun memetik ranting pohon dari pohon dan memukulkannya ke wajah Zhang Yue. Ini langsung meninggalkan kertakan berdarah pada Zhang Yue, menyebabkan dia berteriak dan berguling-guling di tanah. Tapi Lin Yun tidak merasa kasihan padanya dan terus menggunakan cabang pohon itu sebagai cambuk untuk memukul tubuh Zhang Yue. Dalam sekejap, Zhang Yue sudah berlumuran darah, dan pakaiannya berlumuran darahnya sendiri. Tapi tidak ada luka yang fatal, dan setiap pukulan hanya membuat Zhang Yue merasa kesakitan. Hentikan, hentikan. Zhang Yue hanya bisa menutupi kepalanya dan berguling-guling di tanah, terisak-isak. Dia tidak pernah mengalami penghinaan dan penyiksaan seperti ini sebelumnya dalam hidupnya. Lin Yun sangat tegas, dan dia tidak akan mengayunkan pedangnya lagi jika dia bisa mengambil nyawa lawannya dengan satu ayunan.
Tapi Zhang Yue tidak layak untuk dia menghunus pedangnya. Apakah itu sakit? Aku hanya membalasnya atas bagaimana kamu mempermalukan Ye Qingtian saat itu. Apa kau tidak pernah berpikir bahwa kau akan mengalami hal ini suatu hari nanti? Lin Yun meraung, dan dia memberikan cambukan lain pada Zhang Yue. Ye Qingtian yang sebenarnya sudah mati. Jadi, bahkan jika Zhang Yue tidak menghina Ye Xinyan hari ini, Lin Yun masih akan membalas dendam pada Ye Qingtian karena dia menggunakan identitas Ye Qingtian. Kamu Ye Qingtian. Tidak, kamu bukan Ye Qingtian. Zhang Yue sempat terkejut sebelum dia menyangkalnya. Dia menolak untuk percaya bahwa Ye Qingtian berani melakukan ini padanya, tapi yang dibalas adalah cambukan lain dari Lin Yun. Tanpa ekspresi apapun, Lin Yun memberi Zhang Yue 100 cambukan lagi. Lin Yun akan membangunkan Zhang Yue dengan cambukan lain setiap kali dia akan pingsan. Kamu orang gila. Bunuh saja aku. Bunuh saja aku. Zhang Yue meratap. Kamu tidak perlu khawatir karena aku tidak akan mengambil nyawamu. Lin Yun memberikan cambukan lagi pada Zhang Yue, dan cabang pohon di tangannya patah. Namun, Zhang Yue tidak bisa menahan rasa sakit lebih lama lagi dan pingsan. Apakah dia sudah mati? Lil Purple datang dan menendang Zhang Yue. Belum, jawab Lin Yun. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Meninggalkannya di sini. Lil Purple bertanya. Akan terlalu mudah baginya dengan cara ini. Bukankah dia suka melihat orang lain menjadi lelucon? Setelah hari ini, dia akan menjadi lelucon terbesar dari Sekte Dao Surgawi, kata Lin Yun. Dia sudah punya rencana bagaimana menghadapi orang ini. Mari kita bawa dia ke gerbang halaman gadis mendalam. Pertama, Lin Yun mengangkat Zhang Yue dan pergi dengan Lil Purple dengan cepat mengikutinya. Lil Purple tidak tahu apa yang direncanakan Lin Yun. Ketika mereka tiba di depan halaman gadis yang mendalam, Lin Yun menemukan sebatang pohon dan berkata, berbaliklah. Jangan melihat. Aku ingin melihat bagaimana kau akan menghadapinya. Kata Lil Purple. Tapi wajahnya segera memerah karena Lin Yun menelanjangi Zhang Yue. Kamu menjijikkan. Lil Purple dengan cepat menutup matanya tetapi membiarkan celah kecil terbuka. Lin Yun mengambil beberapa tali dan mengikat tangan Zhang Yue ke atas sebelum menggantungnya di pohon. Pada saat ini, Lil Purple akhirnya tahu apa yang coba dilakukan Lin Yun, dan dia tersenyum, kamu jahat. Ini lebih buruk daripada membunuhnya, dan dia akan menjadi lelucon terbesar di dalam Sekte Dao Surgawi besok. Tapi bukan itu saja, Lin Yun kemudian mengambil kuas dan merenungkan apa yang harus ditulis di punggung Zhang Yue. Aku berdosa, dan aku seharusnya tidak mengintip. Lin Yun awalnya berencana untuk menulis suci agung debu yang tenang, tapi sepertinya tidak sesuai. Saya minta maaf tentang ini, gumam Lin Yun, dan dia terus menulis. Saya berdosa, dan saya seharusnya tidak mengintip petapa agung asal naga yang sedang mandi. Hal ini langsung membuat Lil Purple tertawa, dan dia melanjutkan, hahaha. Kamu jahat. Tidak ada yang bisa dilakukan Lin Yun tentang hal itu karena dia tidak mengenal banyak tetua suci dan hanya bisa meminta maaf kepada petapa agung asal naga di dalam hatinya. Hehe. Mengapa kamu tidak menebak apa yang akan dia lakukan padamu jika dia tahu tentang ini? Lil Purple tersenyum. Aku yakin guru akan memaafkanku, kata Lin Yun tanpa ada perubahan di wajahnya. Huff, kau bajingan. Kenapa kau memanggilnya, Tuan, sekarang? Lil Purple berkata dengan jijik di wajahnya. Apa kau tahu segel yang bahkan orang suci semu tidak akan bisa membatalkannya? Lin Yun bertanya. Dia membutuhkan Zhang Yue untuk bertahan di pohon selama mungkin, atau itu tidak akan mencapai efek yang diinginkannya. Saya tahu, tapi saya tidak bisa menggunakannya dengan kultivasi saya saat ini. Bahkan jika aku menggunakannya secara paksa, Sein setengah langkah bisa membatalkannya. Lil Purple tanpa daya merentangkan tangannya. Itu tidak cukup. Lin Yun menggelengkan kepalanya. Ada terlalu banyak orang suci semu di dalam Sekte Dao Surgawi. Bisakah kau membuat segel yang akan menyebabkan kematiannya jika ada yang mencoba memecahkannya secara paksa? Dengan cara ini, bahkan orang suci semu tidak akan berani melepaskan talinya dengan mudah. Itu sederhana. Tapi aku menyadari kalau kau benar-benar jahat. Lil Purple tersenyum. Meskipun mengatakan itu, dia tidak lambat dalam gerakannya dan jelas bersenang-senang. Ayo pergi. Hehe, tidak perlu terburu-buru. Aku juga ingin menulis sesuatu padanya. Lil Purple mengambil kuas dan menggambar kura-kura di wajah Zhang Yue. Ketika Zhang Yue bangun besok, dia mungkin ingin mati. Setelah selesai, mereka pergi dengan puas. Namun ketika mereka hendak kembali ke puncak Zilei, wajah Lil Purple tiba-tiba berubah, dan dia berteriak, tidak baik. Kita sudah ketahuan. Ketika dia mengatakan itu,
Lin Yun merasakan beberapa sosok melesat ke arahnya, dan yang memimpin kelompok itu adalah seorang suci semu. Mereka tidak menemukannya dengan indera mereka tapi dengan mata telanjang. Itu adalah para tetua yang berpatroli. Cepat, kembali ke alam rahasia Ziyuan. Wajah Lin Yun berubah, sebelum dia dengan cepat berbalik ke arah lain dan berlari. Siapa yang berani mengganggu Sekte Dao Surgawi? Orang suci semu itu meraung, dan dia mendorong telapak tangannya ke depan. Telapak tangan kolosal segera muncul di tanah, dan Lin Yun terpesona oleh gelombang kejut yang kuat ketika dia mencoba menghindarinya. Lin Yun tidak ragu-ragu untuk memasuki hutan dan lari menyelamatkan diri. Tapi orang suci semu itu terus mengejarnya, meratakan semua pohon dan bukit di sepanjang jalan. Segera, keributan itu membuat lebih banyak orang suci semu, yang membumbung ke langit dan menutup jalan Lin Yun. Sekte Dao Surgawi terlalu menakutkan, dan Lin Yun hanya bisa berlari ke arah yang tidak terlalu banyak orang. Dia hanya fokus berlari dan bahkan tidak tahu kemana dia pergi. Jadi begitu dia memasuki lembah yang sunyi, dia menemukan bahwa para pengejar di belakangnya telah melambat. Reaksi pertamanya adalah bahwa dia telah masuk ke tempat terlarang, atau para orang suci semu itu tidak akan melambat. Mundur. Sebuah suara keras dan acuh tak acuh bergema dari kedalaman lembah. Ini membuat semua orang suci semu memuntahkan seteguk darah sebelum mundur. Lin Yun tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi dia tidak berani bersuara. Mereka semua sudah pergi sekarang. Jadi kenapa kamu tidak keluar? Seseorang berjalan keluar dari lembah, dengan acuh tak acuh menatap Lin Yun. Lin Yun tahu dia terekspos dan hanya bisa menonjol. Dia ingin melihat siapa orang ini, tapi dia hanya bisa melihat garis besar kasar dan aura menakutkan yang dipancarkan dari orang ini. Aura orang ini begitu menakutkan sehingga membekukan darahnya. Ketika Lin Yun merasa tidak nyaman, orang itu berkata, "Ye Qingtian, apakah ini caramu mengunjungiku?" Dan dikejar-kejar.